Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 7 Desember, judul renungan kita, Pilatus ingin melepaskan Yesus. Ayat hafalan, Lukas pasal 23 ayat 20. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Keputusan penting dalam mengadili Yesus ada di tangan Pilatus. Pilatus ingin untuk melepaskan Yesus, sehingga ia berbicara menghimbau mereka. Dan keinginan itu bukanlah rencana Allah, karena manusia bahkan iblis pun tidak dapat menghalangi pekerjaan Allah dalam rencana keselamatan. Bukan manusia yang menyelamatkan Yesus, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan manusia. Yesus yang menyerahkan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi manusia. Dia menggantikan kematian manusia di atas kayu salib. Ketika Pilatus pada pengadilan pertama tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus dan ingin menghindari keputusan yang salah, dia mengirim Yesus kepada Herodes. Pada akhirnya, Herodes pun mengirim Yesus kembali kepada Pilatus, tetapi mengolok-olok Yesus dengan mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Setibanya Yesus kembali dari Herodes, Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 13. Dia berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dengan berkata, "Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 14 bagian B dan ayat 15. Pilatus menawarkan hukuman lain. Didera. Dia berkata, "Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Dengan konsensi ini, Pilatus berharap untuk menghindari hukuman mati, mungkin dengan membangkitkan simpati kepada Yesus di antara massa. Sebagaimana yang tertulis di dalam Istilah Bible Commentary, halaman 875. Tetapi harapan Pilatus itu gagal, karena orang banyak berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat 18. Barabas adalah seorang penyamun. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 40. Mereka memilih Barabas untuk dibebaskan, tetapi dengan teriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 23. Teriakan kebencian mengalahkan niat baik. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia, sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 1. Tetapi tidak berhasil melepaskan Yesus, karena itu bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk memikul upah dosa manusia, supaya manusia selamat. Dosa manusia harus dibayar dengan kematian, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mengorbankan nyawamu untuk keselamatan kami, dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu setia dan menurut kepada-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.